Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Wahyu Safitri akan memaparkan tentang materi dasar anti korupsi. Yang pertama ada dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama ada berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedua ada dasar hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir berdasarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, apa sih itu korupsi? Istilah korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti corrumper atau corruptio atau corruptus, yang artinya busuk, palsu, atau suap. Dengan artian korupsi ini adalah tindakan pejabat publik atau politisi atau juga pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, teori yang menyebabkan korupsi itu yang pertama dikemukakan oleh Robert Kitgard. Dalam teorinya disebutkan bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Jack Bolon yang menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Selanjutnya, yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, dia menyebutkan dalam teori fraud triangle-nya, yaitu 3 faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. 3 faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya, teori penyebab korupsi dikemukakan oleh Willingness and Opportunity to Corrupt yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, di mana kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya, yang didorong oleh keinginan karena kebutuhan dan keserakahan. Selanjutnya, apa saja dampak korupsi? Yang pertama, penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, dan menurunnya pendapatan sektor pajak, juga meningkatnya hutang negara. Selanjutnya, yang kedua, munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan masyarakat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Selanjutnya, yang ketiga, mahalnya harga barang dan jasa, juga pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, berjalan lambat, keterbatasan akses bagi masyarakat miskin, dan meningkatnya angka kriminalitas. Yang keempat, birokrasi tidak efisien, matinya etika sosial politik, runtuhnya otoritas pemerintahan, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang kelima, lemahnya alustita dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang keenam, menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya, bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Yang pertama, ada berdasarkan strategi represif, di mana strategi represif ini memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi yang akan
yang akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Yang kedua, ada perbaikan sistem, di mana sistem yang baik akan meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya melalui pelayanan publik yang serba online atau sistem pengawasan terintegrasi dan sebagainya. Selanjutnya ada edukasi dan kampanye. Edukasi ini memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi, guna dapat membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Terima kasih, sekian presentasi materi dasar anti korupsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.